guys, welcome back to Aray Cool Channel. Sekarang Aray akan membahas 9 temuan arkeolog yang mengubah sejarah. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Selama bertahun-tahun lamanya, para peneliti tetap menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Barang bukti berupa fosil ataupun peninggalan kuno menjadi sumber informasi bagi mereka. Namun, tidak jarang dari barang bukti tersebut malah mengubah sejarah yang selama ini diketahui oleh kebanyakan orang. Yang pertama, asal-usul minuman bir. Masyarakat Cina dikenal sebagai komunitas yang memiliki kegemaran mengkonsumsi minuman beralkohol, bahkan sejak zaman kuno ya guys ya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penemuan sebuah situs berusia 9.000 tahun yang masyarakatnya suka mengkonsumsi minum fermentasi beras. Menurut hasil penggalian situs di Provinsi Shaanxi, arkeolog menyebutkan bahwa mereka menemukan peralatan pembuatan bir yang berasal dari 3.400 hingga 2.900 SM. Penemuan ini menunjukkan bahwa bir pertama kali dibuat di Cina. Residu yang ditemukan di situs tersebut mengungkap bahan pembuatan bir kuno seperti bromcorn millet ya guys ya, tumbuhan sejenis padi, bunga lili, biji yang disebut air mata Ayub, dan jelai atau barley. Lalu anjing dan manusia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anjing merupakan sahabat terbaik manusia sejak 7.000 tahun yang lalu. Kesimpulan itu diambil berdasarkan barang bukti yang ditemukan di Blackmead ya guys ya, Blackmead dekat Stonehenge oleh seorang arkeolog David Jacques. Jacques menemukan fosil gigi anjing yang berasal dari wilayah yang kini dikenal sebagai Valley of York. Peneliti itu menyebutkan bahwa anjing itu adalah teman perjalanan pemburu yang berasal dari zaman Mesolitikum atau batu. Lalu belati alien Firaun. Pada pertengahan 2016, peneliti berhasil menguak misteri yang membuat arkeolog kebingungan. Sejak Howard Carter menemukan makam Firaun Tutankhamun pada 1922. Di antara banyak barang ditemukan dalam kuburan Firaun muda itu, terdapat sebuah belati yang dibuat dengan menggunakan teknik yang tidak biasa dipraktekkan di Mesir ya guys ya. Tingginya muatan kolbat dan nikel yang ditemukan membuat peneliti berkesimpulan belati tersebut terbuat dari meteorit yang diambil dari Laut Merah. Pada 2013, benda lainnya dalam makam itu juga diteliti dan juga terbuat dari meteorit. Arkeolog menduga hal inilah yang membuat adanya teks kuno besi dari langit muncul. Lalu kontrak sewa. Kota kuno Teos yang terletak di wilayah Turki sekarang merupakan situs purbakala yang menyimpan ratusan tugu di dalamnya. Salah satunya yang paling berkesan adalah prasasti yang memuat tulisan sebanyak 58 baris mewakili perjanjian sewa-menyewa yang berusia 2200 tahun. Penemuan batu tulis itu menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya berlaku pada zaman modern. Yunani kuno telah lebih dahulu menggunakan sistem tersebut. Pemilik tanah menuliskan kontrak yang berbunyi bahwa anak-anak itu bisa menggunakan tempat tersebut selama 3 hari dalam 1 tahun. Lalu bahasa mati. Bahasa Etruskan merupakan salah satu bahasa mati paling menarik yang belum pernah digunakan selama hampir 2000 tahun. Bahasa tersebut disebut-sebut memiliki pengaruh yang besar terhadap bahasa Latin, yang kemudian mempengaruhi hampir seluruh bahasa di Eropa saat ini ya guys ya. Tugu batu berusia 2500 tahun yang memiliki ukuran sepanjang 1,2 meter itu ditemukan ketika menggali sebuah kuil di Tuscany. Walaupun berada dalam kondisi terawat, prasasti itu masih tertutup debu dan harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibaca. Ilmuwan memperkirakan tulisan itu berisikan bacaan keagamaan Etruskan ya guys ya. Lalu banteng jenis baru. Peneliti berhasil menemukan jenis hewan baru melalui metode yang unik, lukisan gua kuno. Para penemu meneliti lukisan yang berada di gua di Cascaux dan Pergoset ya guys ya. Dari hasil analisis
mereka menemukan adanya perbedaan antara banteng yang digambar 20.000 tahun yang lalu dengan yang dilukis 5.000 tahun lalu. Lukisan yang lebih baru dipercaya merupakan banteng jenis padang rumput, sementara gambar yang lebih lama diduga merupakan spesies banteng baru. Mereka menemukan bahwa tulang dan gigi tersebut adalah milik hewan yang hidup pada 22.000 dan 12.000 tahun yang lalu. Manusia gunakan tangan kanan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Human Evolution menunjukkan bahwa manusia yang pertama kali aktif menggunakan tangan kanan bukanlah Homo sapiens, melainkan hominin, guys ya, hominin. Penelitian yang dilakukan terhadap gigi manusia habilis itu menunjukkan bahwa mereka merupakan pengguna tangan kanan yang aktif. Freyer dan timnya kemudian mencoba menggambarkan seperti apa kebiasaan hominin. Lalu nenek moyang misterius. Penemuan fosil di Sulawesi, Indonesia menunjukkan bahwa hominin mungkin merupakan nenek moyang manusia. Arkeolog menemukan ribuan batu yang setidaknya berusia 18.000 tahun. Namun keberadaan itu tidak kuat untuk mematahkan fakta yang selama ini diketahui bahwa manusia pertama kali di pulau itu sekitar 50.000 dan 60.000 tahun yang lalu. Kelompok ini diduga menyebar dan berkembang secara independen sebelum akhirnya punah sekitar 50.000 tahun yang lalu. Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan itu, arkeolog melakukan penggalian sejumlah situs untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan informasi. Lalu perdagangan ganja pertama. Ada yang mengatakan bahwa ganja pertama kali digunakan dan dibudidayakan di Cina sekitar 10.000 tahun yang lalu. Penggunaan ganja di Eurasia dan pada waktu itu lebih konsisten dibandingkan di Cina hingga pada zaman perunggu. Peneliti berpendapat bahwa ganja diperjualbelikan dan menjadi salah satu alat tukar pada masa ini dan masuk ke Eurasia melalui perdagangan di jalur sutra. Hipotesa ini didukung oleh adanya pengiriman tanaman lain seperti gandum pada waktu yang hampir bersamaan. Oke guys, sekian saja info dari Arekul Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.